Halo semuanya, perkenalkan saya Angel Novalita, salah satu peserta didik dari kelas Biologi 2. Untuk ujian sumatif pada kali ini, saya akan membahas salah satu penyakit kelainan genetik, yaitu penyakit talasemia. Mari kita ketahui apa itu penyakit talasemia. Penyakit talasemia adalah kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Nah, kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin ini dan jumlah sel darah merah itu kurang dari jumlah normalnya. Gejala yang dialami oleh pengidap penyakit talasemia ini bisa dari kelelahan, lemah, pucat, dan pertumbuhannya yang lambat. Bagaimana munculnya penyakit talasemia ini? Penyebab dari penyakit talasemia adalah mutasinya pada DNA sel yang membuat hemoglobin. Molekul hemoglobin terbuat dari rantai alfa dan beta. Ketika terjadi mutasi, produksi kedua rantai ini berkurang, sehingga menghasilkan talasemia alfa atau beta. Pada alfa talasemia, tingkat keparahannya tergantung pada jumlah mutasi gen yang diwarisi orang tua. Semakin banyak gen yang bermutasi, semakin parah juga kondisinya. Nah, jenis penyakit talasemia nih. Jenis yang pertama yaitu talasemia mayor. Jadi untuk pengidap talasemia mayor ini, mereka memerlukan transfusi darah yang rutin supaya mereka dapat hidup normal seperti kita pada umumnya. Jadi dengan adanya transfusi darah itu membuat mereka untuk tetap bertahan. Jadi karena tadi sel darah merahnya mereka kurang, dengan adanya mereka transfusi darah atau mereka mendapatkan donor darah yang sama seperti darahnya, itu akan membuat mereka menjadi kuat. Nah, untuk pasangan yang ingin merencanakan kehamilan, itu bisa melakukan tes darah supaya bisa melihat nilai hemoglobin pada dan profil sel darah merah. Dan juga bisa dikonsultasikan genetik dan pemeriksaan prenatal. Itu bertujuan supaya anaknya nanti tidak mengalami penyakit turunan. Nah, di sini ada talasemia minor. Gejalanya ini lebih ringan dan sering sebagai pembawa sifat. Nah, meskipun hanya sebagai pembawa sifat, ketika kita menikah dengan pengidap talasemia minor juga, nanti otomatis anaknya pun juga akan mengalami penyakit turunan ini, yaitu talasemia. Dipastikan terlebih dahulu pasangannya tidak memiliki riwayat penyakit turunan, supaya keturunannya nanti itu tidak mengalami penyakit turunan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Nah, talasemia minor ini merujuk pada orang yang memiliki perubahan genetik pada satu salinan gen HBB untuk talasemia beta atau pada satu salinan masing-masing gen HbA1 dan HbA2 untuk talasemia alfa, tetapi masih memiliki salinan kedua dan gen tersebut yang tidak mengalami perubahan genetik. Mereka dikenal sebagai pembawa kondisi tersebut. Orang dengan talasemia minor memiliki gejala ringan atau tidak ada gejala sama sekali. Nah, kita akan mengetahui gejala dan cara mengatasi dari penyakit talasemia ini. Gejala yang mungkin akan terjadi pada pengidap penyakit talasemia itu biasanya merujuk seperti anemia, pucat, mudah lelah, kemudian sering sakit dada, pertumbuhannya cenderung lambat, kemudian sering sesak napas, pembengkakan atau bengkak di bagian perut, kemudian urinnya berwarna gelap dan nafsu makan menurun. Nah, kalau teman-teman ada memiliki gejala-gejala dari gejala talasemia ini dalam jangka waktu yang panjang, itu boleh dicekkan kepada dokter supaya kita bisa mengetahui apakah kita mengalami penyakit turunan atau tidak. Nah, untuk cara mengatasinya, kita bisa melakukan screening talasemia untuk mendeteksi apakah calon pengantin ini ada yang memiliki gen pembawa sifat talasemia atau tidak. Kemudian yang kedua ada konseling genetik. Jadi ketika kita sudah melangsungkan pernikahan, Mbak, dan kita baru mengetahui salah satu dari kita ini ada yang pengidap penyakit talasemia, itu bisa kita konselingkan kepada yang memahami tentang penyakit talasemia supaya mereka dapat memberikan saran apakah kita masih bisa disarankan untuk memiliki anak atau tidak. Kemudian yang berikutnya ada screening prenatal. Nah, ini dirujukan kepada ibu hamil. Nah, nanti
supaya ibunya nanti mengetahui apakah anaknya ini mengalami penyakit thalassemia atau tidak. Meskipun nanti anaknya mengalami penyakit thalassemia, setidaknya ibunya sudah siap bahwa anaknya memiliki penyakit turunan hasil dari pembuahan orang tuanya. Nah, kemudian yang terakhir, adanya penjaringan di sekolah. Ini bertujuan untuk memberitahu kepada anak-anak di sekolah jenis penyakit thalassemia seperti apa, bagaimana cara mencegahnya, supaya nantinya di tahun-tahun berikutnya ketika mereka menjadi orang tua tidak menjadi pembawa sifat penyakit turunan, sehingga bisa dicegah mulai dari dini. Dan segitu saja penjelasan mengenai penyakit thalassemia. Apabila ada kekurangan selama penjelasan penyakit thalassemia ini, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.